bahkan gue masih kelas 1 SMP lah mungkin, bla bla bla. Pada saat itu goyang belum lewat anteng, nggak ada bajunya tuh, gerak-gerak tuh, nggak ada baju geraknya tuh, kayak anteng gitu loh, lewat. Padahal pintunya kenceng kayak ada angin, tapi pintunya dia lewat kenceng kayak ada angin, Pak. Tapi dia lewat kayak dia lewat kayak nggak ada angin, dan itu bener-bener vibe-nya tuh langsung zup, langsung anget gitu. Nih gue merinding semua nih, anjir, merinding semua gue ini. Itu vibe-nya masih gue inget, soalnya itu yang paling horor selama gue melihat hal-hal horor lainnya. Itu ketika dia udah deket pintu yang di sebelah kiri itu, yang mulai dakduk begitu lewat, udah teman gue masih bengong, dia Pak, masih bengong kayak masih melotot kayak begini. Soalnya Pak, di momen itu kita berdua itu nge-freeze sama-sama ngelihat dan nge-freeze, mungkin shock mungkin ya, kayak itu, dan nggak bisa bergerak. Dia kelar baru gue sadar, temen gue masih bengong, gue tepuk gitu kan. Lihat gak, pura-pura goblok. Aduh, gue ngantuk banget, gue mau tidur dulu kan. Tolol ya, gue ditinggal aja yang sendirian. Gue balik, gue yang di sana. Gue semenjak itu gue semakin benci malam gue. Dan akhirnya dari banyaknya serangkaian kejadian horor itu, pas waktu malam-malam tuh menjadikan gue itu mau nggak mau harus begadang. Gue Pak begadang itu dari kecil, mungkin SD mungkin begadang karena pasti diganggu Pak. Apa sih yang belum pernah gue rasakan? Kayak lu pintu kocok begitu, gue udah pernah sering. Terus kayak ada suara nyisot sot, gue pernah sering gitu digangguin mulu. Gue itu nggak tahu kok bisa ya gitu, bisa, padahal dulu itu gue nggak pernah berpikiran ke sana dulu. Tapi faktanya yang mengantarkan gue untuk berpikir ke sana gitu. Jadi gue tuh dipaksa untuk menerima semua fakta gitu loh. Gue juga nggak tahu apa, mungkin karena lingkungannya itu pesantren dan pedesaan ya Pak ya gitu ya, mungkin. Ya memang setiap pesantren pastilah mungkin kalau kata gue mungkin pesantren kan mereka mencari lahan yang besar itu untuk dibuka. Jadi zaman dahulu di sana memang nggak ada bangunan, terus tempat yang memang gelap, dalam artian banyak tumbuhan yang di sana nggak ditunggu kan. Akhirnya mereka jadikan pesantren. Kan banyak juga kayak gini, pesantren itu ada karena ada tanah wakaf, bahkan ada kan rumah gede yang diwakafkan untuk pesantren karena rumah gede itu horor. Bener. Maka rumah itu ya pemilik rumah itu berharap dengan adanya pondok pesantren, dengan adanya orang ngaji, rumah itu tetap ada dimanfaatkan, maksudnya tetap bisa ditunggu dan bermanfaat. Karena udah dicoba untuk dijual, gak laku, laku, tapi orang minta kembaliin uang karena horor kayak gitu kan. Itu sering banget terjadi di kota-kota besar. Bukan di kota-kota besar, kadang-kadang di kampung-kampung juga kan. Ada banyak faktor lah ya. Rumah gede, nggak ada yang mau beli, walaupun udah dihargain murah, ada yang mau beli tapi minta dikembaliin uang karena horor. Maka jalan satu-satunya mereka jual murah atau mereka wakafkan langsung ke pondok pesantren. Itu kata gue. Nah, dan fakta yang baru gue temukan ketika gue itu SMA mengenai hal-hal seperti itu adalah karena di pondok yang pernah gue tempati Pak, itu Pak, dulu itu gue itu ada santri dari Bali. Dia itu bener-bener ibadahnya tuh bener-bener wow lah ya. Wow, dan dia tidak pernah berbohong, dan dia satu-satunya santri yang dipercaya oleh kiai ketika ada hal-hal mistis, karena dia memiliki indera
apa ya begitu loh. Gue itu nggak tahu, yang penting dia itu dapat merasakan itu dengan kepekaan yang lebih gitu loh di sana. Dan gue itu nyoba bener enggak sih dia itu katanya bisa melihat hal-hal yang dia belum bisa lihat. Gua nyoba itu karena di wilayah rumah gua itu ada pohon asem Jawa tuh ya, asam Jawa begitu gitu. Itu katanya ada 2 sosok macan. Dia mengatakan ada mitos seperti itu. Karena gua itu gak yakin, gua iseng, gua nanya ke teman gue yang belum pernah sekali ke wilayah rumah gua, bahkan gue itu kenalnya di luar kota, bahkan luar pulau gitu ya. Karena gue nanya, coba gue mau ngetes lu gitu kan. Tapi gue nggak mengatakan seperti itu karena gue itu takut dia sakit hati lah atau nggak apa gitu kan. Jadi gue mencoba untuk memperhalus bahasa itu. Gue mau nanya dong gitu kan. Di rumah gue itu ada mitos yang mengatakan di pohon itu ada makhluknya. Apa tuh? Gue nanya sebatas itu dan dia cuman ngasih beberapa pertanyaan. Oke, sekarang gue itu cuman minta lu ngebayangin rumah lu, wilayah lu yang akan kita coba lihat, dan lu kasih warna rumah itu. Oke, kata gue kan. Warnanya apa? Warnanya hijau rumahnya. Oke, di sebelah kanan persis, kata gue di sana. Oh, ada 2. Apa? Satunya kayak macan, tapi banyak apa ya? Rambut gitu loh, Pak. Hitam, lebet. Oh, macan tapi mirip ke singa kayak gitu. Mungkin, tapi hitam lebet. Itu satu, itu gede. Yang satunya macan. Katanya begitu. Gue itu tanpa mengatakan itu. Dan dia itu langsung kaget. Loh, kamu hidup di lingkungan pesantren ya, katanya. Dan itu memang lingkungan pesantren di wilayah gua yang gua ceritakan. Tapi dia kok bisa tahu tanpa gue itu bilang, kok bisa gitu kan. Dan dia itu mengatakan karena di sana itu banyak makam dan di sana ada yang menghuni. Posisinya pas loh. Posisinya sama, Pak, pas Pak. Sama yang dia ceritakan. Nah, dan fakta yang gue temukan adalah ini di lingkungan itu bukan pure jin-jin yang emang stay di situ, bukan, tapi banyak juga kiriman. Jadi setelah gue mengetahui itu dan mencocok logikan dengan karena pas waktu itu di pondok gue itu mendatangkan pemateri ketua PCNU apa ya begitu loh. Itu di Jawa Timur, dia itu mengatakan bahwasanya setiap orang yang disorot, setiap orang yang naik itu pasti cobaannya itu bukan hanya makhluk-makhluk yang dari alam materi, tapi banyak juga dari entah itu lu dikirim, namanya kan orang syirik ya Pak. Gitu. Dan gue mencoba untuk menyocok logikan hal itu. Otomatis kalau sekelas kiai pun juga akan banyak orang yang syirik kan. Gitu. Dan gue mencoba untuk menyocok logikan hal-hal itu. Jadi kemungkinannya ya yang kita lihat selama ini tuh bukan hanya jin yang emang stay kiriman, melainkan ada juga yang dikirim. Di sana gue masih belum turun nih. Merinding ya, karena memang kebayang belum ya. turun.
Jadi banyak sekali hal-hal yang baru kita ketahui gitu loh Mas. Gua apa ya, di kampung lu punya kok dong, di kampung lu ada rumah di kampung, kayaknya di setiap kampung nggak tahu ya, tapi di kampung gua ada rumah yang itu memang nggak ditunggu udah lama, dari gue SD, makan dari kayaknya sebelum gue SD, sebelum gue lahir juga rumahnya bagus, tapi dia di atas. Bayangin di situ tuh nggak bisa bawa motor. Ya udah, kalau mau naik ke atas lu naik tangga, ya motor lu di bawah tangga. Nah sedangkan naik ke atas itu kayak ada 25 meter lah tinggi karena memang dia kayak tebing. Nah, di atasnya dijadiin rumah kan. Di bawah tuh kayak dibikin pondasi kayak kayak batu-batuan lah ya. Nah, batu-batuan kayak gitu, tapi tinggi ke atas. Nah, kalau mau naik ke atas ya motor harus di bawah kayak gitu. Nah rumah di atas, jadi rumah orang dulu ya kan. Itu satu dia mencar sendiri. Di sebelahnya jarak satu lahan tanah itu ada lagi rumah yang juga sama posisinya, cuman dia 2 tangga, satunya di kiri satunya di kanan, karena di atas sana ada 2 rumah yang punya orang berbeda. Jadi satu orang bikin tangga di kiri, satu orang bikin tangga juga di kanan. Ini tangganya tanah ya, bukan tangga kayu ya, tangga tanah yang dibikin tangga kayak gitu. Motor nggak bisa masuk ke atas ya karena mereka naik ke atas kayak gitu kan. Nah di bawahnya itu rumah bibi gua. Nenek gua sering di situ nyabut rumput di depan rumah. Jadi di bawahnya rumah bibi gua, di atas sana sekitar 25 meter ke atas, terus naik tangga. Itu rumah tetangga lah di depan. Di sana ada juga nenek-nenek yang memang ya sepantaran kayaknya sama nenek gua. Nenek gua sekarang lebih tua deh. Nenek gua sekarang umurnya 60-an. Berarti waktu itu gua masih SMP. Gua masih SMP waktu itu. Terus gue masih SD, gue beli es gitu, gue beli es di sana karena di sana gue MI di bawah jauh. Terus gue kesana ke rumah dia sengaja karena anak-anak bilang kalau di sana ada yang jual es lilin, tahu es lilin. Terus ya udah gue pengen kesana, pengen beli es lilin bareng teman-teman. Akhirnya kita beli waktu itu 1.002, tapi dia kasih gini, ini esnya ya, dia bilang. Gue beli 1.000 waktu itu, ini esnya. Ini es yang kalian beli 2, neneknya bilang kayak gitu. Nah 2 lagi ini sedekah ya dari nenek untuk kalian. Nenek yang di atas itu bilang, bukan nenek gue ya, ini sedekah untuk nenek, dia bilang kayak gitu. Setiap kita beli sering banget nenek itu pasti ngasih lebih, dan kata-katanya sama, ini yang kalian beli dan ini yang nenek sedekah. Karena rumah bibi gue deket dari sana, kadang gue main di rumah bibi gue. Di atas itu ada kayak pohon jeruk, daun jeruk gitu kan, kita sering kayak jeruk nipis. Jadi kalau mau ngambil adanya di belakang rumah dia, jadi dia yang bisa ngambil. Jadi gue datang ke situ, assalamualaikum, agak lama ya kan. Terus gue minta, dia bilang kalau mau minta yang lain bilang ya, nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu kan. Mau minta apa-apa aja ya bilang aja, nggak apa-apa. Baik banget. Terus gue sampai masuk ke rumah dia 2 tingkat, dan nenek itu tinggalnya di atas, di tingkat atas. Terus gue bilang nenek itu baik lah, kita terkenal kalau kita tahu nenek itu baik. Jadi pada suatu hari nenek itu tiba-tiba turun karena nenek itu ngelihat kalau nenek gue lagi nyabut rumput di depan rumah bibi gue. Terus nenek itu bilang pelan, nama nenek gue Napisah, dia bilang kayak gitu. Gue mau cerita tapi lo nggak boleh cerita ke siapa-siapa, dia bilang kayak gitu. Jangan ceritain ini sebelum gue meninggal, dia bilang kayak gitu. Jangan bilang ini ke anak-anak gue, ke siapa-siapa pun sebelum gue meninggal, dia bilang kayak gitu. Akhirnya emang cerita apa, dia bilang kayak gitu. Gue nggak tahu ya, dia bilang kayak gitu kan. Hampir setahun, dia bilang kayak gitu. Hampir setahun ini gue ngelihat gue di rumah, dia bilang kan di tingkat 2 itu ada kayak gini di luarnya tuh, di
Jadi di luar sengaja dibikin pintu kayak di balkon